ada kasus korupsi tambang nih yang menyeret nama artis. Selin Evalista dikabarkan ikut terseret nih. Nama-namanya disebut. Dari abang sendiri ngeliatnya seperti apa nih? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya sebagai praktisi hukum, dosen, dan pegiat anti korupsi sebenarnya. Jadi memang konteks terkait dengan artis yang diduga terlibat terhadap dugaan tindak pidana korupsi itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Kasus 2010, 2011 itu sudah marak sebenarnya beberapa artis masuk sebagai salah satu yang diduga terlibat mendapatkan aliran dana korupsi. Karena korupsi di sini kan artinya menggunakan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara di situ. Konteksnya adalah karena memang banyak artis yang mengedepankan hedonisme sebenarnya. Jadi di saat artis yang memiliki prestasi, yang banting tulang dari pagi sampai sore untuk syuting, kemudian untuk ikut putri dan lain-lain gitu loh, kontes. Ada beberapa artis yang kita anggap santai, tapi hedon dan memiliki harta yang sangat banyak. Dari mana? Kan begitu konteksnya. Kemudian akhirnya mulai muncul satu-satu tuh. Oh ternyata dari korupsi, ada dugaan terlibat, kemudian dari tindak pidana pencucian uang dari beberapa pejabat yang terlibat TPPU tersebut. Jadi itu sudah masif dari dulu sebenarnya. Banyak artis yang kita duga turut terlibat itu karena memang hedonisme ini yang selalu muncul gitu, baik di Instagram, di media sosial dan lain-lain gitu lah. Dan kita bisa tebak sebenarnya artis yang tidak memiliki prestasi, tidak memiliki kegiatan, tidak ikut kontes, tidak ikut hal-hal yang sifatnya audisi dan lain-lain, tiba-tiba banyak harta dan kebutuhan bulanannya ratusan juta. Dari mana lagi uang tersebut kalau bukan terlibat dalam dugaan dua tadi, tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Bang, dari yang kita ketahui kan ada korupsi senilai 4M dan hasilnya itu diberikan Selin 500 juga diduga. Nah, itu abang melihatnya seperti apa? Pertama pasti kalau korupsi atau pencucian uang itu ada aktif ada pasif gitu. Aktif adalah orang yang memberi. Aktif adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Jadi sangat aktif gitu. Tapi ada juga orang yang menerima. Tinggal yang menerima itu sadar nggak bahwa uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil yang tidak patut gitu. Sejatinya dan sepatutnya siapapun mau public figure manapun harusnya ditanya, Anda memberikan saya sekitar 500 juta, 1 miliar itu untuk apa gitu. Untuk kegiatan apa, dan dia sebenarnya tahu resikonya gitu. Dari total misalnya 4 miliar atau 4,5 miliar diberikan kepada public figure tersebut 500 juta dan ada dugaan public figure itu offering gitu. Saya kenal dengan penegak hukum misalnya, saya kenal dengan institusi atasannya penegak hukum gitu. Jadi ada dugaan nanti kasus ini tidak sampai ke pengadilan, mungkin offeringnya di situ gitu. Akhirnya tergiur lah si tersangka yang sudah ditahan oleh kepolisian atau KPK atau kejaksaan, tergiur gitu karena ada offering itu. Akhirnya dikirimkanlah sejumlah uang dengan harapan supaya satu misalnya tidak dijadikan tersangka. Kalaupun dijadikan tersangka misalnya di SP3-kan karena tidak ada alat bukti. Atau misalnya pada saat persidangan sidangnya ancaman hukumannya atau tuntutannya tidak terlalu tinggi. Kayaknya itu dugaan kami sebagai praktisi hukum. Public figure tersebut offering gitu loh. Saya bisa kok karena saya kenal dengan si A, si B, dan kita juga nggak tahu itu faktanya betul nggak gitu. Dia kenal dengan pejabat tinggi tersebut yang diduga akan membuat misalnya tersangkanya hilang atau mungkin tuntutannya jadinya rendah. Tinggal nanti alat bukti transfer itu dijadikan alat bukti. Tapi kalau misalnya tindak pidana korupsi mayoritas adalah cash mungkin.
Jadi bawa 500 juta cash mungkin dalam bentuk koper atau mungkin ransel atau apa. Nah kalau bisa ada settingan atau apa yang bisa merujuk bahwa dia sudah menerima. Itu sebagai alat bukti sebenarnya. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada persidangan, baik ke jaksa ataupun ke majelis hakim, bahwa itu alat buktinya sudah ditransfer sekian rupiah gitu. Tujuannya apa? Agar penerima tersebut dipanggil juga gitu loh. Dipanggil untuk apa? Ya kalau bisa bertanggung jawab gitu apa yang di offering tersebut, yang katanya kenal dan akan membuat tersangka status tersangka hilang atau mungkin tuntutannya jadinya rendah gitu. Tinggal nanti apakah ada etikat baik dari public figure tersebut mengembalikan uang atau tidak. Pertama itu etikat baiknya. Kalau mengembalikan uang berarti kan punya etikat baik, tapi tidak menghilangkan unsur tindak pidana korupsinya sejatinya. Artinya meskipun dikembalikan, karena korupsi itu extraordinary crime. Artinya apa? Ancaman hukumannya ada 3. Pertama pemindanaan, penjara berarti. Yang kedua adalah pembayaran denda, maksimum biasa 1 miliar. Kemudian uang pengganti sesuai yang dikorupsi tersebut. Katakanlah 500 juta, berarti harus kembalikan 500 juta. Tapi tetap ada pidananya gitu loh. Karena apa? Ini extraordinary crime. Kejahatan yang sangat luar biasa. Yang disamakan dengan terorisme, kejahatan HAM berat, kemudian narkotika, dan merusak fundamental bangsa. Makanya ancaman dari tindak pidana korupsi itu ada 3. Meskipun dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang. Kalau dikembalikan unsur pidananya nggak hilang, akan menerima berapa Bang tuntutan? Pertama harus dibuat sebuah yang namanya investigasi lanjutan, artinya pengembangan kasus gitu, bahwa kasus ini dikembangkan akan mendapatkan misalnya outputnya 1 tersangka lagi atau 2 tersangka lagi atau 3 tersangka lagi gitu. Kemudian di BAP persis seperti yang sekarang disidangkan itu di BAP atau BAI, kemudian proses lanjut kan ke tahap 2 penuntutan baru P21 ke persidangan. Jadi proses itu harus dilewati, tidak ujuk-ujuk langsung ke pengadilan. Jadi minimal penegak hukum yang namanya kepolisian atau kejaksaan atau KPK menetapkan orang tersebut dulu jadi tersangka. Karena alat buktinya jelas misalnya. Pertama pengakuan dari tersangka atau terdakwa yang sudah disidangkan di pengadilan. Yang kedua alat bukti transfer misalnya kalau memang transfer, atau alat bukti dokumen lainnya. Misalnya alat bukti foto atau video yang mengindikasikan bahwa sudah mengirimkan senilai sekian rupiah tersebut. Nah itu kan alat bukti. 2 alat bukti itu bisa menjadikan seseorang jadi tersangka. Dan saya meyakini tidak mungkin orang di dalam penjara itu pengen sendirian gitu. Pasti kalau bisa yang lain ikut dong. Karena apa? Masa saya sendirian gitu dikorbankan. Nah itu kalau adegium orang di dalam rutan atau lapas pasti pengen membawa orang-orang lain. Ada 2 tujuan sebenarnya orang tersebut. Pertama, dia akan menjadi whistleblower. Dengan whistleblower, ancaman hukumannya lebih rendah karena dia membawa orang lain ke dalam. Ini contohnya kayak M. Nasarudin lah di kasus Bendung Demokrat yang membawa banyak tersangka lainnya. Ada Anas Urbaningrum, ada Malarangeng, ada Angelina Sona dan lain-lain. Itu dapat positif atau credit point gitu. Bang, yang kita tahu kan ini udah tersebut nama Selin ini di persidangan. Butuh waktu berapa lama Bang untuk mungkin diperiksa atau dimintain keterangannya? Semuanya adalah hak prerogatif dari penegak hukum. Penegak hukum yang tadi saya sampaikan ada proses yang namanya investigasi terlebih dahulu kan, penyelidikan, penyidikan, kemudian baru dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Atau menurut mereka lah yang lebih tahu sebenarnya. Karena ada aturan misalnya kalau ditahan 20 hari pertama, perpanjang 40 hari kedua, dan seterusnya sampai disidangkan. Namun yang kalau memang penegak hukum melihat potensi itu ada dan sebagai pembelajaran gitu kepada masyarakat Indonesia, tidak boleh menerima misalnya uang dari manapun kalau memang dugaannya dari uang tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang. Itu sebenarnya bagus. Karena apa? Agar masyarakat yang lainnya
tidak meniru. Itu yang paling penting sebenarnya. Tinggal nanti apakah penegak hukum tersebut bisa segera nggak mempercepat statusnya menjadi tersangka dulu aja. Dengan tersangka itu pasti langsung ditahan. Karena apa? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun kalau tindak pidana korupsi. Dan harus ditahan. Tidak boleh di luar. Tindak pidana korupsi itu mayoritas kalau sudah jadi tersangka, ditahan di dalam rutan pasti. Rutannya mereka yang menentukan, apakah rutan Polda Metro, rutan KPK, rutan yang ada di Cipinang, kalau perempuan mungkin Pondok Bambu, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan saya masih meyakini penegak hukum kita masih profesional dan tidak ada intervensi dari lainnya. Tinggal kapan mulainya dilakukan proses penyelidikan terhadap calon, misalnya ada dugaan calon tersangka baru. Mereka lah yang lebih tahu, karena ada aturan KUHP kita. 20 hari pertama, 40 hari, 20 hari, 30 hari, terus sampai disidangkan. Bang, dari pernyataan Selin memiliki koneksi dengan petinggi di Kejaksaan Agung. Ada seorang jaksa agung yang dipanggil sebagai Papa. Dari abang sendiri sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya, orang yang melakukan sebuah offering, penawaran gitu loh, supaya dapat sesuatu benefit, pasti kan harus menyebut sesuatu. Karena apa? Dia bukan penegak hukum. Pasti akan ditanya oleh yang memberikan uang tersebut, Anda kenal dengan siapa di Kejaksaan Agungnya misalnya? Saya kenal dengan A. Mungkin dilihatkanlah foto-fotonya, keakrabannya dia, videonya, mungkin hal-hal lainnya yang mengindikasikan memang sangat dekat gitu loh. Misalnya artis tersebut dengan petinggi di kejaksaan. Akhirnya apa? Si tersangka atau terdakwa tadi memberikan uang, oke, tolong bantu saya. Di situ sebenarnya asal muasalnya. Jadi ada supply and demand. Ada orang yang membutuhkan sesuatu dan dia ternyata katanya betul kenal dengan atasan dari sebuah lembaga penegakan hukum misalnya. Jadi kalau menurut saya kebenarannya yang tahu adalah dia, karena kita nggak tahu apakah betul kedekatannya sangat dekat gitu. Tapi kalau orang yang memberikan uang tersebut sampai percaya, berarti kan ada bukti. Buktinya apa? Ya mungkin foto yang dilihatkan. Ini saya kenal dengan pejabat tingginya. Ini buktinya fotonya, ini videonya. Nah disitulah akhirnya dikelabui oleh artis tersebut. Gitu. Kalau memang benar atau enggak faktanya, ya dibuktikan saja di pengadilan. Kalau memang kenal dekat, berarti nanti ujungnya adalah akan membawa nama kepala tersebut, orang tua tersebut, gitu lah. Tapi kan pasti alat buktinya harus lebih lengkap gitu, karena nanti jadi timbulnya pencemaran nama baik. Be careful juga. Terakhir bang, yang mau abang sampaikan melihat masalah ini, kasus ini. Pertama, saya sebagai praktisi hukum, dosen fakultas hukum juga, magister ilmu hukum juga, mewanti-wanti kepada public figure, kepada artis, kepada orang biasa, kepada masyarakat, jangan menerima uang yang tidak tahu asal muasalnya dari mana. Karena kalau kita terlena dan kita mendapatkan, kita sudah masuk sebagai penerima pasif dalam tipikor junto tindak pidana pencucian uang. Hati-hati, harus dilihat uang itu dari mana, persis kayak bank. Jadi harus know your customer gitu. Dia punya uang banyak itu dari mana, harus di-assess dulu dan lain-lain. Jangan tergiur dengan uang banyak karena akan membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak. Oke, aman. Kira 21. Oke. Siap.